Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adikku sekalian? Bertemu kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 tentang bilangan. Kita akan mempelajari bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Di sini saya Koisu Mardiati Almasturi. Adik-adik boleh panggil saya Kak Kei. Kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Di sini bilangan bulat ada dua jenis. Ada yang tahu apa saja? Ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif dan negatif, mari kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Garis bilangannya, di tengah-tengahnya ada angka 0, di sebelah kanan angka 0 itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya ya. Untuk yang sebelah kanan 0 itu adalah angka positif. Untuk yang sebelah kiri 0 itu adalah angka negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Untuk bilangan bulat positif, angkanya berapa saja? Ada yang tahu? Angkanya adalah dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu angka bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat negatif, angkanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Untuk bilangan bulat negatif. Sedangkan angka 0 ini masuknya kemana? Angka 0 ini masuknya adalah jika kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu termasuk bilangan. Ada yang tahu bilangan apa? Bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari angka 0 ya, 0, 1. Kalau dimulai dari angka 1 itu bilangan bulat positif. Kalau dimulai dari angka negatif 1 itu bilangan bulat negatif. Semoga paham ya. Kita lanjut ke bagaimana cara penulisan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana sih? Kita akan ambil contoh seperti ini. Kedalaman laut 1000 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau di sini ada permukaan laut, 1000 meternya itu dihitungnya bukan ke atas tetapi ke bawah. Di bawah permukaan laut, berarti kita menghitung 1000 meternya itu ke bawah ya. Kalau dalam matematika berarti cara penulisannya adalah negatif 1000 meter karena dia di bawah permukaan laut. Sekarang contoh kedua berlaku pada termometer. Termometer jika suhunya 15 derajat di bawah 0 berarti bagaimana cara penulisannya? Penulisan yang benar adalah negatif 15 derajat. Kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca dan menulis bilangan bulat yang benar ya. Mari kita baca. Jadi sebenarnya sebuah bilangan bulat itu terdiri dari 0, 1, 2, seterusnya sampai angka 9 ya. Jika angkanya seperti ini, untuk yang pertama, ini kita baca sebagai 28. 2 sebagai puluhan, 8 sebagai satuan. Selanjutnya untuk negatif. Negatif 367, cara bacanya seperti itu. Lalu bagaimana posisinya? 7 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan. Untuk selanjutnya 5908, cara bacanya seperti itu. Dan kita jabarkan 5 ribuan, 9 ratusan, 0 itu sebagai apa? 0 itu sebagai puluhan, dan 8 sebagai satuan. Untuk puluhan ribu sekarang, negatif 27.811. Maka penjabarannya 2 puluhan ribu, 7 ribuan, 8 ratusan, 1 puluhan, dan 1 satuan.
Di dalam bilangan bulat, kita harus pahami garis bilangannya, cara membacanya, dan cara menulisnya tadi sudah paham ya, 0 itu posisinya di tengah-tengah. Jika seperti ini, kalau arahnya itu adalah ke sebelah kanan, maka nilai angkanya semakin besar. Jadi yang semakin besar itu adanya di sebelah kanan. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, begitu. Kalau di sini saya melihat negatif 3 sama 0, besaran mana? Antara negatif 3 sama 0. Besaran 0, karena 0 posisinya ada di sebelah kanan, begitu. Kalau negatif 3 sama negatif 5, besaran mana? Besaran negatif 3, karena negatif 3 posisinya ada di sebelah kanan negatif 5. Jadi kalau kita ada dua bilangan, kita lihat posisi di antara dua bilangan tersebut. Yang sebelah kanannya itu siapa? Kalau yang ada di sebelah kanan berarti si dia yang lebih besar, begitu. Lalu kalau ada yang sebelah kiri, nah ke kiri itu angkanya semakin kecil. Jadi kalau ke kanan semakin besar, kalau ke kiri semakin kecil. Di sini ada contoh soal, kita akan mengurutkan bilangan bulat, kita urutkan ya. Kira-kira contoh soalnya seperti ini. Urutkanlah bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Kita lihat angka-angkanya beragam sekali ya. Kita mengerjakannya menggunakan apa? Menggunakan garis bilangan. Untuk garis bilangan paham ya cara penulisannya, ada garis, ada angka 0 di tengah-tengahnya di sini. Untuk yang sebelah kanan itu semakin besar, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk yang sebelah kiri, angkanya sama antara yang kanan, cuma perbedaannya antara yang kanan dengan yang kiri, yang kanan itu positif, yang kiri negatif, begitu. Ada tanda negatifnya. Selanjutnya kita urutkanlah di sini untuk angka-angkanya. Kita tulis dahulu, di sini sudah ada angka 0, di sini ada angka 0, sudah pas ya. Selanjutnya yang positif, ada angka 5, ada angka 19, ada 36, ada 30. Nah, setelah 0 ini kemungkinan angka berapa yang terdekat dari 0 itu? Kemungkinan adalah angka 5. Jadi boleh kita tulis 5 itu ada di sini. Selanjutnya angka berapa lagi? 19. Tinggal dua angka lagi nih, ada 30, ada 36. Kira-kira mana dulu yang kita tulis? Yang paling dekat adalah ya 30 dulu. Karena 36 itu sudah yang paling besar. Jadi ditaruhnya itu di ujung setelah sebelah kanannya 0. Selanjutnya kita untuk angka berapa nih? Ada angka negatif 25. Ada angka negatif 3, ada angka negatif 40, ada 3 ya. Yang paling terdekat dahulu yang kita tulis di sini angka berapa? Ada yang tahu? Yang di sebelah kiri 0 itu yang paling terdekat ialah negatif 3. Setelah negatif 3, angka berapa lagi? Negatif 25 atau negatif 40 dulu? Negatif 25 dulu. Selanjutnya baru yang paling ujung adalah negatif 40. Jadi dia itu angkanya semakin besar, yang sebelah kanan positif, yang sebelah kiri dikasih tanda negatif. Begitu perbedaannya. Semakin ke kanan, semakin besar angkanya. Semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kiri, semakin kecil. Di sini pertanyaannya adalah dari yang terkecil menuju ke terbesar. Jadi arahnya ke kanan atau ke kiri nih, adik-adik? Arahnya adalah ke kanan, karena yang diminta adalah yang semakin besar. Maka penyusunannya adalah negatif 40, negatif 25, negatif 3, ada angka 0, ada angka 5, 19, 30, 36. Di sini kok negatif 1 sama 1 nggak ditulis sih Kak? Gitu. Karena di sini kan bukan dari soal, di sini hanya bantuan garis bilangan.
Selanjutnya, kita akan membandingkan dua bilangan bulat. Kira-kira jika ada dua bilangan bulat, mana ya yang lebih besar dan mana yang lebih kecil di antara keduanya? Untuk tandanya, jangan lupa, jika tandanya seperti ini, maka dibacanya kurang dari. Jika tandanya seperti ini, maka dibacanya lebih dari. Kalau ini sama dengan ya, sudah paham semua. Kita akan ambil contoh seperti ini. Ini dibacanya adalah 4 lebih besar, sama kan ya seperti ini ya, lebih besar dari negatif 2. Kira-kira benar nggak kalau 4 itu lebih besar dari negatif 2? Untuk tahu benar tidaknya, maka kita gunakan garis bilangan. Untuk di garis bilangan, di sini ada 0, sebelah kanannya ada 1, 2. Jika kita teruskan di sini ada angka 3, selanjutnya ada angka 4 ya. 5, 6, 7 dan seterusnya. Untuk yang sebelah kiri ada negatif 1, lalu ada negatif 2. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang ada angkanya, yaitu angka 4 terlebih dahulu. 4 posisinya ada di sebelah mana negatif 2. Jadi kalau saya kasih titik-titik, si 4 ini posisinya ada di sebelah kanannya negatif 2 gitu. Jadi ada satu patokan, si 4 sebelah kanannya negatif 2. Kalau angkanya saya ubah urutannya, saya nulisnya bukan 4 dulu, tapi saya nulisnya adalah negatif 2 dulu. Negatif 2 titik-titik-titik 4. Negatif 2 ini kira-kira posisinya ada di sebelah kanannya 4 atau sebelah kirinya 4? Posisi negatif 2 ini posisinya ada di sebelah kirinya 4, kan ini kiri 4 ya, berarti sebelah kirinya kan sebelah sini. Berarti kalau ada di sebelah kiri, kita kasih tanda apa? Kurang dari. Kalau ada di sebelah kanannya, kita kasih tanda lebih dari. Soal selanjutnya, negatif 102 kurang dari negatif 25. Dibacanya seperti itu ya. Lalu kita buktikan menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini ya. Jika saya teruskan, ini kita fokusnya ke sebelah kiri, karena ini dua-duanya angkanya adalah negatif. Maka ini kan lanjut ya, negatif 2, ini titik-titik-titik. Kira-kira negatif 25 dulu yang saya tulis atau negatif 102 dulu? Yang saya tulis adalah negatif 25 dahulu gitu. Jadi negatif 102 ini posisinya ada di sebelah sini. Nah, jadi 0, negatif 1, negatif 2, sampai negatif 25, baru negatif 102. Nah, karena dia 102 dulu, 102 ini posisinya ada di sebelah mana negatif 25? Ada di sebelah kiri gitu. Jadi karena dia ada di sebelah kiri, maka tandanya adalah kurang dari. Sekarang kita akan membandingkan dua bilangan bulat, masih pada pokok membandingkan dua bilangan bulat. Untuk contoh soalnya seperti ini, tentukanlah mana yang lebih besar kuantitasnya antara bilangan 68.975 dan 68.394. Untuk tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, kita perlu jabarkan mana satuan, puluhan, ratusan, dan lain-lain begitu. Maka kita bagi dua ya, mereka ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri bagiannya. Yang sebelah kiri ini angkanya ini 68.000. Berarti 6 itu adalah posisinya puluhan ribu, ya kan? 8 itu adalah ribuan, 9 adalah ratusan, 7 adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Selanjutnya untuk angka yang ini adalah 6 puluhan ribu, 8 ribuan, 3 ratusan, 9 puluhan, dan 4 satuan. Perbedaan antara keduanya kita perlu bandingkan. Puluhan ribunya mana? Sama. Ribuannya apa? Sama juga. Ratusannya sama atau beda? Nah, disinilah perbedaannya. Ternyata ratusannya besaran yang mana? Besaran yang angka 9 ini, lebih besar ini ratusannya. Jadi mana yang lebih besar adalah yang 68.975, karena ratusannya lebih besar yang 9 ya. Untuk contoh soal yang ketiga adalah tentukan mana yang lebih besar antara negatif 825 dan negatif 1324.
Jika negatifnya saya hilangkan seperti ini, saya punya pertanyaan adalah 825 dan 1324, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang ini ya. Nah, berarti tandanya seperti ini, gitu. Sekarang ini pertanyaannya adalah negatif. Berarti kalau negatif seperti apa ya jawabannya? Jika negatif, perlu kita jabarkan terlebih dahulu. Ratusannya ini 8 ratusan, 20-an, 5 satuan, sebelahnya 1 ribuan, 3 ratusan, 20-an, 4 satuan. Kira-kira kalau tanpa negatif kan tadi lebih besarnya yang ini ya, yang 1300. Kalau sekarang karena negatif berarti kebalikannya. Jika semakin besar bilangannya, maka nilainya justru semakin kecil, bukan semakin besar. Jadi, lebih besar yang mana? Maka akan lebih besar yang negatif 825, karena kalau negatif dia kebalikan dari yang nilai positif. Untuk contoh soal selanjutnya, contoh 4, andaikan simbol B mewakili satu angka dari angka 0 sampai angka 9, tentukanlah angka B agar 89.000 B 31 lebih kecil dari 89.572. Kira-kira angka B-nya ini berapa ya? Kita cari tahu yuk. Kita jabarkan antara kedua angka tersebut ya. Untuk angka yang pertama penjabarannya seperti ini, 80-an ribu, 9 ribuan, B ini posisinya ternyata ratusan, 30-an, dan 1 satuan. Untuk sebelahnya 80-an ribu, 9 ribuan, 500-an, 70-an, dan 2 satuan. Jadi perbedaannya dia di mana? Perbedaannya adalah di sini nih. Ratusannya ini, si B ini posisinya ratusan. Supaya dia posisinya harus lebih kecil begini, maka si B ini boleh dari angka berapa saja? Ada yang tahu jawabannya? Si B ini adalah boleh dari angka, maka si B ini angkanya boleh dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya boleh tidak? Jika B ini adalah angka 5, maka kita perlu cek kembali kira-kira benar tidak. Jika 89.531 lebih kecil dari 89.572. Jika ratusannya udah sama, kita lanjut ke perbandingan puluhan. 3 sama 7 benar tidak? Kecilan yang 3 benar. Berarti 5 ini boleh masuk ke B. Maka jawabannya si B ini boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 boleh tidak? Tidak boleh, karena kalau 6 di sini posisinya udah lebih besar. Jadi untuk membandingkannya kita perlu mengeceknya dari angka yang terbesar ke sedang, nanti sampai ke satuan, dan itu harus dibandingkannya secara rata. Ketahui bilangan X, Y, dan Z. X-nya adalah terdiri dari angka 15 ABC, untuk Y 128 BC, untuk Z 9 BAD. Jika setiap huruf kecil A, B, C, D ini mewakili satu angkanya ini bebas, bisa dari angka 0 sampai angka 9. Kita disuruh urutkan kira-kira mana yang paling besar. Ingat, cara mengurutkannya kita harus uraikan, jabarkan di antara ketiga bilangan ini menjadi mana yang merupakan puluhan ribu, ribuan, ratusan, sampai satuan, begitu ya. Untuk X. Untuk mengetahui mana yang paling besar sampai yang paling kecil, kita bisa jabarkan di antara ketiga bilangan ini ya. Kita jabarkan mana yang termasuk puluhan ribu. Di sini kita tulis untuk yang X terlebih dahulu. Untuk yang X ini puluhan ribu karena di sini ribu. Untuk yang X puluhan ribunya adalah angka 1, selanjutnya 5-nya disebut ribuan, selanjutnya A-nya ratusan, B-nya adalah puluhan, C-nya adalah satuan. Untuk Y, ini juga puluhan ribu, ternyata satunya adalah puluhan ribu, 2-nya adalah ribuan, 8-nya adalah ratusan, B-nya puluhan, C-nya adalah satuan. Untuk Z,
9-nya ini puluhan ribu atau ribuan nih? Ada 3, ada 4 gini. Berarti 9-nya itu ribuan. Untuk puluhan ribunya berapa? 0. Selanjutnya B-nya itu adalah ratusan, A-nya adalah puluhan, dan D-nya adalah satuan. Di antara ketiga bilangan ini, kita harus urutkan dari puluhan ribu. Ini 1, ini 1. Sejajar ya, angkanya sama, ini 0. Berarti si Z dapat kita simpulkan bahwa Z ini merupakan yang paling kecil. Kita udah tahu yang paling kecilnya itu adalah Z ya. Ini yang paling kecil. Untuk ribuannya kita bandingkan kembali 5 dengan 2, mana yang paling besar antara X sama Y-nya. Maka lebih besar si X gitu. Jadi udah pasti nanti angkanya adalah, jika kita bandingkan begini, si X lebih besar dari Y dan si Y lebih besar dari Z. Karena Z ini posisinya adalah yang paling kecil. Dari saya, semoga mengerti ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like and subscribe. See you again.